Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat bergabung bersama kami di Babada Podcast Smart, Sapa Masyarakat Realitas Terkini. Bersama saya Rina Destiningsih yang pada kesempatan kali ini sangat beruntung sekali saya bisa bersama dengan salah satu narasumber yang luar biasa, yakni Ketua Komisi D, Kiai Haji Ahmad Labib Ilmi LC, yang biasanya akrab dipanggil Gus Labib. Iya. Kalau istilah politiknya GL lah. GL. Iya. Artinya apa aja GL? Ya Gus Labib singkatan. Oh gitu, singkatan saja. Ya. Oh, mekaten enje. Bahasa akrabnya lah. Oke. Apa kabar Gus Labib? Alhamdulillah baik. Kesibukannya saat ini apa? Karena ini mulai tahun baru, tentunya juga banyak sekali aktivitas yang dijalani. Kalau fungsi dari DPR itu kan ada 3 fungsi lah yang kita jalankan. Yang pertama kaitan dengan pengawasan, yang kedua kaitan masalah penganggaran, yang ketiga adalah legislasi. Nun sewu, sudah bisa dibuka nggak Bapak? Iya, langsung dibuka saja biar lebih jelas. Dan kita juga insya Allah sudah aman ya. Jadi intinya jadi 3 hal itulah, artinya dari fungsi dari DPRD itu sendiri, bahwa pengawasan, terus kaitan anggaran dan legislasi. Jadi intinya bahwa tupoksi 3 itulah yang mungkin menjadi fokus kita, kaitan dengan beberapa program yang dijalankan pemerintah, yang mana pemerintahan kali ini jalannya sangat luar biasa sekali. Betul. Jadi memang kita harus juga menyesuaikan itu. Terutama kaitan pengawasan lah, intinya seperti itu, bahwa apa yang dijalankan pemerintahan ini sesuai apa tidak dengan apa yang menjadi visi misi dari pemerintahan kita ke depan. Karena memang saya akui kepala daerah ini memang inovasi dan upaya-upayanya itu sangat luar biasa sekali. Betul sekali. Kaitan ada beberapa hal yang menjadi pokok-pokok yang harus kita jalankan untuk mencapai tujuan visi misi itu sendiri. Iya, betul. Jadi masalah yang pertama dari kami itu adalah kaitan dengan kebutuhan sama kemampuan. Jadi Blora itu intinya kebutuhannya banyak, tapi kemampuannya yang pendanaannya masih, susah aja. Kemampuannya yang masih kurang. Jadi kemampuan itu tidak hanya dari faktor anggaran saja. Jadi kemampuan itu juga dari beberapa sisi. Itu yang pertama anggaran, yang kedua kaitan sumber daya manusia. Ini yang penting dan prinsip bagi saya. Ini 2 hal ini harus menjadi fokus kita bersama. Bagaimana kebutuhan 2 hal ini bisa dicukupi dengan atau diimbangi dengan kapasitas sumber daya dan kecukupan dari anggaran. Gus Labib, panjenengan berada di Komisi D. Komisi D bisa dijelaskan sebenarnya ranahnya Komisi D itu apa saja? Dia mencangkup kegiatan apa saja? Membawai apa saja? Kalau Komisi D itu 3 bidang ya yang menjadi sorotan atau yang menjadi prioritas kita. Yang pertama kaitan kesehatan. Yang kedua kaitan pendidikan. Pendidikan. Dan yang terakhir adalah kesejahteraan. Wah, ini sangat manusia sekali yang harus dicukupi ya. Iya, ini menyangkut hajat hidup masyarakat. Iya, betul. Hajat dasar, hajat hidup masyarakat secara umum. Betul. Nah, sejauh ini apa saja yang sudah dilakukan oleh Komisi D, terutama Komisi D untuk mensinergikan tugas-tugasnya yang membawai sosial lebih tepatnya lebih sosial terkait pendidikan, kemudian kesehatan, dan juga satu lagi pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan. Iya, betul. Dan kesejahteraan ini apa saja yang dilakukan agar bersinergi dengan visi misi Bupati Blora, yakni sesarengan bangun Blora, unggul dan berdaya saing. Yang pertama dari komisi kami itu adalah kaitan dengan
pengawasan dalam program-program yang dilaksanakan oleh OPD terkait. Jadi yang dulu itu kita melakukan atau membuat kegiatan ini memang tanpa ada progres dan ukuran yang jelas. Betul. Jadi mulai saat ini kita melakukan komunikasi dan sinergi dengan OPD terkait, entah itu kaitan di bidang kesehatan, pendidikan maupun kesejahteraan. Ini memang harus program ke depan itu harus melalui konsep, melalui desain yang memang betul-betul punya progres yang jelas. Jadi punya capaian yang jelas. Jadi artinya ketika kita itu membuat kegiatan atau program, tapi nanti kedepannya itu tidak ada progresnya, jadi aspek pertanggungjawaban dan aspek manfaatnya itu ya tidak bisa dirasakan oleh masyarakat. Jadi intinya seperti itu. Kalau kami sebagai istilahnya fungsi dari budgeting itu sendiri, jadi artinya bagaimana memang anggaran yang dianggarkan oleh OPD ini bisa memang berjalan maksimal. Dan aspek manfaatnya itu bisa dirasakan juga. Hanya itu harus melalui konsep yang jelas, melalui kajian dan melalui beberapa capaian-capaian yang harus memang menjadi prioritas-prioritas yang atau menjadi program unggulan yang dilaksanakan atau yang direncanakan oleh pemerintah. Nah, Gus Labib sendiri melihat sejauh ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten, apa saja yang perlu dievaluasi terkait pendidikan, kesejahteraan dan juga kesehatan itu tadi? Yang pertama yang menjadi poin yang pertama adalah kesehatan dulu ini ya. Iya, kesehatan. Dari fokus kesehatan. Jadi intinya kesehatan itu yang pertama kaitan penilaian pelayanan. Ya, pelayanan untuk masyarakat. Nah, ini menjadi satu faktor yang menjadi PR kita ke depannya. Karena penilaian masyarakat sampai saat ini kaitan dengan pelayanan kesehatan ini juga masih kurang bagus lah, istilahnya seperti itu. Jadi kaitan pelayanan ini kan ada 3 hal yang menjadi fokus dari dinas kesehatan maupun dari rumah sakit kita. Yang pertama kaitan sarana prasarana. Ini bagaimana kita itu bisa menyediakan sarana yang baik bagi untuk masyarakat Blora yang memang membutuhkan pelayanan kesehatan itu. Itu yang pertama. Nah, untuk sarana ini saya kira sudah baik lah, intinya sudah ada perubahan-perubahan yang luar biasa kaitan tentang sarana prasarana. Terus yang kedua kaitan pelayanan. Nah, ini pelayanan ini yang pokok juga adalah kualitas dari sumber daya itu sendiri. Nah, jadi intinya bahwa kaitan sumber daya ini kan berhubungan langsung dengan pasien-pasien yang memang masyarakat yang membutuhkan, intinya seperti itu. Itu harus menjadi beban moral yang tersendiri bahwa kalau memang kita itu bisa merasa bahwa kita itu bisa menjadi pelayan masyarakat. Jadi intinya ini memang kaitan dengan karakter dan mental juga dari tenaga kesehatan kita itu bagaimana kita itu bisa maksimal untuk memberi pelayanan kepada masyarakat. Itu kalau tidak diimbangi dengan sumber daya pun saya kira ini sangat tidak mungkin lah kita itu memberi pelayanan yang baik. Yang ketiga adalah kecukupan anggaran. Memang bahwa saat ini memang tenaga kesehatan kita ini kan dipacu oleh beberapa faktor. Yang pertama kaitan yang utama itu adalah kaitan penanganan COVID ini. Memang saya akui memang ini pelayanan kesehatan itu menjadi ekstra dan menjadi sangat-sangat ribet sekali. Jadi intinya saya itu ya juga menyadari bahwa tenaga kesehatan di Blora ini dipacu untuk yang awalnya belum pernah melakukan sekarang harus dilakukan. Ini juga faktor faktor X yang memang kita tidak bisa hindari itu. Jadi kaitan anggaran juga penting. Jadi maka itu
anggaran itu nanti ke depannya bisa diimbangi dengan apa, atau dibarengi dengan pelayanan dan yang baik dan apa, sarana prasarana yang memadai. Berarti intinya sarana harus tercukupi, Iya, kemudian sumber daya anggarannya ini bagus, ya, dan sumber daya sumber daya kesehatannya manusia, sendiri, iya. Nje. Selanjutnya untuk pendidikan. Iya, kaitan pendidikan memang ini menjadi PR kita juga, karena selama 2 tahun ini kegiatan pendidikan, kegiatan belajar mengajar, Iya. ini kan sangat-sangat terganggu sekali. Iya, betul. Dan Terkait selama COVID. 2 tahun ini memang kita pelaksanaan pendidikan di Indonesia umumnya, pada umumnya ini kan dilaksanakan dengan daring. Nah, daring ini kan apa itu namanya, Banyak sekali dengan segala apa ya, permasalahan yang ada di bawah, ternyata itu sangat-sangat kurang maksimal sekali. Betul. Karena pendidikan itu tidak hanya masalah intelektual saja, tapi pendidikan itu kan masalah apa? Kalau istilah agama itu tarbiyah. Tarbiyah itu harus apa? Melalui apa? Proses dan tahapan. Tidak hanya bisa apa? Diawasi dari kejauhan. Jadi guru itu juga intinya bahwa keterikatan antara murid dan guru itu juga harus ada. Jadi ini tidak bisa didapatkan ketika daring. Jadi ini juga menjadi PR kita juga, karena memang dari pendidikan itu bukan hanya intelektual saja yang menjadi apa ya istilahnya, menjadi hal yang penting, tapi karakter ini juga menjadi tolak ukur lah kemajuan dari dunia pendidikan kita. Jadi ini 2 hal itu yang jadi intelektualnya juga harus dapat, karakternya itu juga harus dapat. Lah ini karena selama 2 tahun ini memang penurunan karakter anak-anak kita itu sangat-sangat menurun, karena kualitas pendidikan ini terhalangi dengan apa, sistem yang harus dilaksanakan melalui daring yang tidak didapatkan secara langsung. Jadi kalau tidak salah sebenarnya kalau sekarang ini banyak murid malah tidak merasakan situasi sekolah dan tidak bisa kepada guru itu malah tidak ada keterikatan. Jadi mereka itu kayak tidak ada sopan santunnya akhirnya. Iya, betul. Dan ya karena memang intinya sekolah itu juga butuh bertatap muka ya. Kayaknya sepertinya sekarang ini sudah mulai digelakkan lagi untuk tatap muka 100%. Nah, mudah-mudahan lah, ini harapan kita, dan memang ini harus di pemangku kebijakan yang ada di pendidikan ini atau pegiat pendidikan ini, saya harapkan ini kedepannya melakukan inovasi untuk mengejar ketertinggalan itu. Selama 2 tahun kita itu tidak maksimal di dunia pendidikan. Entah itu bagaimana caranya dengan kegiatan yang sifatnya memang betul-betul mengena di anak didik kita itu. Terus yang terakhir, Mbak, kaitan tentang yang perlu kita perhatikan adalah, jadi kemampuan dalam pendidikan itu kan tidak hanya di intelektual sama karakter. Tapi satu hal yang belum kita pikirkan itu yaitu kemampuan skill. Karena kita anak-anak itu tidak mungkin lah intinya unggul dalam intelektual. Iya, tidak semuanya saja. pintar. Tapi kadang-kadang anak itu yang intelektualnya kurang bagus tapi punya skill yang bagus. Nah, ini kan menjadi perhatian kita bahwa ketika kekurangan anak yang mungkin dari satu sisi itu bisa ditambal dengan kelebihan yang lain. Nah, ini juga menjadi catatan kami bahwa kedepannya 3 hal ini harus tercapai, harus diperhatikan. Yang pertama intelektualnya, yang kedua karakternya, yang ketiga adalah skillnya. Ini kalau insya Allah ini 3 hal ini sudah didapat, insya Allah anak-anak juga merasa nyaman dengan apa yang mereka miliki, dengan kemampuannya itu. Karena kemampuan anak itu tidak bisa disamaratakan. Memang betul. Gitu, ya. Ada yang pintar kecerdasannya otak, tapi ada juga yang skillnya bagus. Yang bagus. Iya, nah, intinya bahwa kedepannya kami mohon dari pegiat pendidikan itu untuk melakukan inovasi untuk mengejar ketertinggalan selama kita itu tidak bisa
memaksimalkan di 2 tahun yang kemarin karena adanya pandemi Covid yang terakhir kaitan kesejahteraan ini. Kesejahteraan ini penting ini. Iya. Karena kalau tidak sejahtera sepertinya kita ngapain jadi tidak punya kemampuan. Iya. Tingkat kemiskinan di dalamnya ini pripun seperti apa? Karena Kabupaten Blora itu sampai saat ini juga kemiskinannya tidak menjadi lebih baik. Intinya seperti itu. Jadi intinya gini Mbak, kaitan memang kemiskinan ini kan ada program pemerintah yang sifatnya yang pertama adalah konsumtif, yang kedua itu adalah yang bersifat produktif. Jadi intinya bahwa yang program pemerintah entah itu dari pusat maupun dari daerah ini yang sifatnya konsumtif ini memang harus diimbangi dengan beberapa Ngapunten Bapak. Diimbangi dengan apa? Terus Mas. Iya. Nah, pendampingan yang ada di lapangan. Kaitan dengan yang pertama, kaitan bantuan program yang sifatnya konsumtif lah, bantuan sosial macam apapun ini memang harus istilahnya harus sesuai dengan kebutuhan sasaran yang ada di masyarakat. Karena memang kemarin itu saya awal program 1 OPD pendampingan satu desa ini memang saya sampaikan bahwa faktor data ini menjadi sangat penting sekali dan pokok. Betul. Karena bantuan sosial yang sifatnya konsumtif yang nanti itu bantuannya itu pendistribuannya itu kok tidak tepat sasaran, ini menjadi satu hal yang malah justru kontraproduktif dengan cita-cita kita kaitan dengan untuk penanggulangan kemiskinan. Betul. Karena yang miskin nanti akan tambah miskin, yang punya malah tambah punya. Iya, karena tidak tepat sasaran. Makanya datanya ini harus diperbaiki betul-betul dan butuh pengawasan betul-betul. Karena kalau tidak tepat sasaran ya seperti itu. Iya, betul. Sampai kapanpun kalau data itu tidak benar, tidak sesuai dengan realitas yang ada di lapangan, ini program ini juga tidak akan ada gunanya, aspek manfaatnya juga tidak bisa kita rasakan karena memang sasarannya ini yang salah. Jadi ini harus ada perbaikan yang menyeluruh. Tapi alhamdulillah dengan adanya program dampingan 1 OPD 1 desa, ini saya menyambut baik sekali dan saya kemarin juga saya sampaikan bahwa ini juga menjadi PR yang besar dan tidak gampang karena ini memang masyarakat yang ingin dibantu itu bukan hanya masyarakat miskin saja. Betul. Yang kadang-kadang sudah cukup itu ya ingin mendapatkan bantuan itu. Apalagi gratis-gratis itu semuanya kepengen nggak cuma yang miskin, semuanya. Iya, betul, semuanya kan pengen. Nah ini kan kita ya juga harus masyarakat juga dikasih edukasi juga lah bahwa kalau memang ini bantuan ini tidak tepat sasaran, nanti ya cita-cita kita dalam menanggulangi kemiskinan ini juga tidak akan tercapai kan seperti itu. Ini juga harus ada edukasi, sosialisasi, pemahaman ke masyarakat bahwa memang bantuan ini memang teruntuk untuk orang-orang yang membutuhkan. Kalau sudah dianggap cukup ya sudah lah, ya ngerasa wis aku iki ya wis iso nyukupi kebutuhan keluarga, ya udahlah kita nggak usah. Ya intinya seperti itu. Juga penting itu edukasi masyarakat sampai bawah. Monggo kalau mau diunjuk. Dibuka. Iya, boleh. Wow. Oke, lanjut. Monggo. Selanjutnya, ini yang terakhir, harapan panjenengan untuk kedepannya Kabupaten Blora terkait tentang tingkat pendidikannya yang harus memang kita niatnya memang akan mencapai kemakmuran itu, nggih. Harapan panjenengan agar terwujud sesarengan Bangun Blora ini seperti apa, Gus Labi?
Jadi saya sambung dulu, kaitan tadi belum selesai kesejahteraan masyarakat ya. Lanjut lagi di kemiskinan yang tadi ya. Jadi intinya bahwa program yang memang betul-betul konsumtif ini harus sasarannya memang betul harus. Jadi sasaran itu nanti program itu kan kesejahteraan itu kan tidak hanya yang bersifat konsumtif saja. Betul. Jadi intinya kaitan untuk peningkatan perekonomian ini saya harapkan nanti ke depannya kaitan kesejahteraan ini ada yang sifatnya konsumtif, ada yang produktif. Jadi mungkin ada kemampuan dalam hal apa, entah itu sumber dayanya, ya paling tidak sumber dayanya lah, artinya jadi iso ngolah sing asale ora mateng, yang belum mateng jadi mateng itu gimana kan gitu kan. Jadi artinya ini yang saya maksud produktif. Jadi produktif itu melalui pemberdayaan. Betul. Nah, pemberdayaan khususnya untuk ini itu adalah pemberdayaan ekonomi. Nah, ini juga harus menjadi butuh ditangani juga butuh penanganan juga, karena memang kalau orang miskin itu kan memang didorong dengan SDM-nya nggak bisa, dengan kemampuannya nggak bisa, ya udah kita kasih konsumtif. Tapi kalau kita melihat ada masyarakat yang memang dia dari ketahanan hidup kurang tapi sumber dayanya ada, ya udah nanti itu dikasih program-program yang sifatnya produktif itu kan gitu kan. Jadi ini juga harus butuh pendampingan. Jadi tidak hanya kita ngasih program yang sifatnya produktif tapi kita tinggal, tapi harus ada pendampingan juga, biar sasarannya itu sasaran-sasaran atau sesuai skill-skill yang ada di bawah itu bisa tercapai. Terus kaitan dengan pemanfaatan kearifan lokal ini juga sekali. Bisa betul-betul dimanfaatkan juga. Ini ya menjadi faktor juga untuk peningkatan kesejahteraan yang ada di masyarakat. Jadi tidak hanya yang konsumtif saja, tapi harus ada program yang sifatnya produktif, tapi harus ada pendampingan. Dari pemerintah. Nah, pendampingan itu kan ada pendampingan modal, ada pertanggungjawaban kinerja atau kegiatan yang dilaksanakan. Intinya masyarakat itu diminta untuk tidak hanya menerima yang langsung jadi dan dimakan ya, tapi dia juga punya bekal untuk kelangsungan hidupnya ke depan seperti itu. Peningkatan kemandirian lah. Kan jadi tidak hanya menerima saja, tetapi juga dia itu berpikir untuk bagaimana dia mempunyai usaha untuk mendapatkan hasil dan ke depannya itu dia juga bisa menghidupinya dirinya sendiri. Saya itu ingat terus, Mbak, pesan-pesan orang tua saya itu pokoknya itu hidup itu harus dua hal itu harus tercukupi, tidak boleh jomplang, tidak boleh dititik beratkan salah satu. Jadi orang tua saya itu memang betul-betul dari dulu itu mendidik untuk bagaimana supaya bisa mandiri dalam kebutuhan agamanya, mandiri dalam kebutuhan ekonominya. Dan ternyata itu ada hadisnya juga ini. Rasulullah itu ya juga menyarankan ke umatnya itu hidup mandiri. Memang betul itu bahwa kita itu sebagai manusia itu ya tidak hanya ngurusi ibadahnya saja lah, tapi betul. Ya dunianya itu juga harus tahu. Ini saya sampaikan apa enggak hadisnya ini? Ini yang sering saya sampaikan dan kemarin juga sering saya sampaikan ke Pemkab ini memang harus ada keseimbangan antara kebutuhan dunia sama kebutuhan akhirat. Programnya juga harus itu kan gitu kan. Jadi Rasulullah itu pernah bersabda yang artinya begini, tidak baik bagi kalian orang yang meninggalkan dunia, orang yang meninggalkan dunianya demi untuk mengejar akhiratnya. Jadi ini juga tidak baik bagi Rasulullah. Begitu juga sebaliknya, orang yang mengejar dunianya saja, tapi orang yang meninggalnya akhiratnya, meninggalkan kebutuhan akhirat demi untuk mengejar dunianya.
Sampai dalam akhir hadisnya itu Rasulullah berpesan gini, wala takunu kallan alan nas. Kamu jangan jadi orang yang bergantung terhadap orang lain. Artinya maknanya ini memang kemandirian ini harus dipunyai setiap individu individu lah, setiap individu manusia kan seperti itu. Jadi intinya seperti itulah. Jadi program kemandirian ini lewat dari pemberdayaan itu alangkah lebih baiknya nanti ketika ini menjadi perhatian. Betul. Ya kembali lagi yang tadi harapan ke depannya. Ya harapannya ini dari beberapa sisi, dari infrastruktur saya kira ini juga sudah langkahnya juga sudah sangat-sangat luar biasa sekali, dan memang ekspektasi masyarakat memang dua hal itu jadi infrastruktur ini juga harus tercukupi, kaitan pelayanan masyarakat ini juga harus tercukupi. Terus kaitan yang terakhir adalah kaitan dengan kesejahteraan masyarakat ini juga bisa jadi PR kami. Udah 3 hal itu aja lah intinya seperti itu. Jadi harapan kami kaitan kesejahteraan itu tadi, bahwa banyak masyarakat kita itu yang masih artinya sulit mencari pekerjaan, dan mudah-mudahan ini kedepannya ini banyak investor-investor yang dihadirkan oleh Pak Bupati khususnya, biar bisa ikut membantu peningkatan kesejahteraan di Blora ini, menampung masyarakat yang memang masih sulit untuk mencari lapangan pekerjaan. Ya intinya seperti itu. Jadi 3 faktor itu kalau sudah dijalankan oleh pemerintah, insya Allah nanti kedepannya saya optimis pemerintahan hari ini, Kabupaten Blora hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Amin. Jadi upaya tapi saya optimis kok. Upaya Bupati itu sangat luar biasa, Pak Kepala Bupati, Wakil Bupati ini upayanya sangat-sangat luar biasa untuk berusaha untuk mencukupi kekurangan-kekurangan yang ada di Kabupaten Blora ini. Ini ada beberapa kekurangan, itu hal yang manusiawi lah. Yang namanya manusia itu ya pasti ada kurangnya. Apalagi kalau dicari kurangnya pasti ada. Tapi kita juga tidak menafikan bahwa upayanya beliau itu sudah banting tulang. Cara istilah saya itu sikil dinggo sirah, sirah dinggo sikil, itu beliau itu sudah berupaya bagaimana Blora ini ke depannya lebih baik lagi. Terima kasih Gus Labib atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lebih baik lagi dan menjadi narasumber untuk banyak topik-topik di kemudian. Insya Allah. Jadi intinya saya juga terima kasih atas undangannya. Jadi saya juga sebelum kesini itu biar tambah belajar saya lah. Intinya seperti itu. Terima kasih juga. Terima kasih. Mohon maaf atas kalau ada sami-sami kita juga dalam penyampaiannya masih banyak kurang ya. Minta maaf yang besar-besarnya. Mudah-mudahan harapan kita saya sampaikan ke masyarakat bahwa ini sudah upaya pemerintah yang dilakukan itu sudah luar biasa sekali. Mari kita tunggu hasil-hasil yang capaian-capaian yang sudah dicita-citakan oleh pemerintah kita untuk Blora yang lebih baik. Lebih baik lagi. Amin, amin. Baik semuanya, demikian podcast Bapeda Smart pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tunggu kami dengan narasumber selanjutnya di podcast-podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.